Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 23 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau." Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau di dalam kehidupan kita pernah mendengar ataupun mungkin kita mengalami sendiri, anak yang tidak menghormati orang tuanya, itu adalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Anak yang menyia-nyiakan orang tua adalah anak durhaka. Anak yang membuang orang tuanya adalah anak yang kurang ajar. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa meneruskan litani kedurhakaan anak kepada orang tua sesuai dengan pengalaman yang kita lihat, yang kita alami di sekitar kita, atau malah mengalami sendiri dalam keluarga kita. Sabda Tuhan hari ini yang kita dengar seringkali disalah mengertikan sebagai penolakan kepada ibunya. Atau ada yang mengatakan bahkan Yesus menghina ibunya, menyakitkan hati ibunya. Dikisahkan saat ibu dan saudara-saudara mencari Yesus yang sedang mengajar. Yesus mengatakan ini sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Justru dengan kata-kata itu, Yesus sungguh mengakui keibuan Maria bagi dirinya. Maria malah melakukan double peran di sini. Dia tidak hanya ibu yang melahirkan Yesus saja, tetapi Maria juga sekaligus ibu yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan mengatakan fiat voluntas tua, kesanggupan saat menerima warta dari malaikat Gabriel, Maria memperkuat jati dirinya sebagai ibuku, ibu Yesus. Dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saudari-saudaraku yang terkasih, kita juga dapat menjadi saudara laki-laki, saudari perempuan, dan menjadi ibu Yesus. Mungkin kita lalu bertanya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang kita buat saat ini misalnya, kita sedang membaca kitab suci, kita merenungkan sabda itu, mencecap di dalam hati kita, adalah wujud bahwa kita itu mendengarkan kehendak Bapa di surga. Kita mendengarkan lewat hati kita.
Tuhan berbicara apa padaku lewat sabda Tuhan yang aku baca dan aku renungkan itu. Lalu apa yang kita dengarkan dengan mohon rahmat Tuhan lalu kita buat, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kita menjadi saudara-saudari dan ibu Yesus. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita semua bisa melakukannya dalam hidup kita. Kita bisa menjadi saudara, saudari, dan ibu Yesus. Asalkan kita mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak hanya sekedar aku mau mendengarkan, tapi aku mau melaksanakan apa yang saya dengar itu. Apa yang saya dapat dari Tuhan Yesus yang memberikan nasihat, yang memberikan pengajaran-pengajaran untuk kita. Sehingga dengan menjadi saudara, saudari, dan ibu Yesus, kita menjadi berkat. Dan itulah yang mau disampaikan Yesus kepada kita semua. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Tapi Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita masing-masing, supaya kita semua menjadi saudara, saudari, dan ibu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Semoga kita semua, keluarga, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.